Bermula dari maraknya pemahaman atau diskursus di Kanada sekitar 1950, term tentang multikultural mulai digombor-gomborkan. Di wilayah ini, pemahaman atas multikultural kan adalah dari dua suku kata multi dan kultur, yakni kultur atau keberagaman itu sangat multi, banyak. Pemahaman atas multikultural ini berawal dari keinginan untuk bisa didapatkan legitimasi atas keberbedaan budaya ataupun pemikiran. Akan tetapi ada yang mengatakan ini adalah bentuk atas keragaman atau banyaknya kekhasan budaya di setiap daerah. Akan tetapi ada pula yang menolak karena sudah ada pemaknaan yang keliru. Semisal ketika kita membaca pada nilai multikulturalisme, yaitu menjadi ismenya, menjadi pemahaman, sekat-sekat yang secara eksklusif dan secara khusus mulai terbuka lebar sehingga mulai ada pengkaburan. Sama itu ketika ada pemahaman atas Islam juga mengiyakan atas multikulturalisme, ini ada kegalauan maupun ketidaknyamanan karena mulai disamaratakan atau diartikan kita melegitimasi atas kebenaran agama orang lain, baik Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Arti dari multikulturalisme yang mulai diinterpretasi ulang, reinterpretasi, akhirnya orang-orang yang pro mengatakan ini kan menjadi bentuk atas ukhuwah insaniyah lebih luas, itu persaudaraan antar sesama manusia. Semacam itu pula kita oleh Tuhan dalam Al-Quran kan diciptakan berbeda-beda kan. Di perututan untuk kita harus saling mengenal kan. Akan tetapi nilai dari pemikiran atas ini akan melebar pada pemahaman-pemahaman yang misalnya ada orang yang dikatakan minoritas maupun mayoritas. Diberentet di sini adalah budaya itu sendiri kan, budidaya dari memang hasil dari orang yang menciptakan atau kegalauan atau suatu paradigma yang ia miliki sehingga dia menciptakan komunitas-komunitas tersendiri. Nah, kontra atas ini adalah semisal ada orang yang dikatakan kelompok lesbian, homoseksual, apakah kita juga akan mempunyai pemahaman atas budaya mereka untuk mengiyakan arti atas multikulturalisme kita? Ini kan masih menjadi nilai bahaya dan menjadi pemahaman yang disorot karena tidak hanya pada wilayah multikulturalisme itu budaya kan, bisa nilai agama sampai pada wilayah keyakinan. Ini menjadi dilema tersendiri kan. Kubu sebelah semisal kalau kita melihat pemikiran atas tasamu, misal toleransi, atau kita bisa memahami atas hubungan kita hablum minannasnya. Hablum minallah selesai, bagaimana kita hablum minannasnya kan. Akhirnya nilai toleransi, makna dari tasamuh itu akan diberentetkan dengan menginterpretasi atau mengiyakan atas makna multikulturalisme, hingga pada pemahaman beragama Madinah yang dibangun oleh Hadratul Rasul. Nah, pemahaman-pemahaman ini kadangkali berbahaya karena ada peruntutan nantinya pikiran dari
proses di Kanada, bagaimana secara historikalnya kan budaya-budaya yang Indonesia miliki kan sudah jelas, kita memang sudah ada pikiran dari dulu Bhinneka Tunggal Ika. Sembari pemahaman multikulturalisme ini tanpa harus kita mengamini dan memasukkan pada pemahaman orang Indonesia, kita sudah punya istilahnya paradigma yang telah terbangun. Dan juga kalau misalnya kita tidak mengiyakan, bagaimana atas multinya, atas culture yang ada, terus kita dengan tegas kita harus satu secara budaya, secara bahasa, kan tidak. Kita tetap pada wilayah multikultural yang ada, akan tetapi kan kita sudah mengiyakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena kalau kita kritisi lebih, bagaimana ketika ada orang yang punya paham teroris, paham radikal, apakah dia ada kelompok-kelompok tersendiri yang memiliki landasan dalih yang secara keyakinan dia itu benar? Setelah itu kita ngomong enggak, dia bukan makna multikultural. Ini kan logikanya hancur, karena pemaknaan dari multikultural, hal yang mayoritas dan minoritas itu hancur, tidak ada sekat apapun. Maka teori atas multikulturalisme ini itu sama dengan dia itu dibentur kan atas kenyataan. Misalnya ada orang-orang yang mempunyai pemahaman radikal, apakah ia tidak mengamini sehingga menjadi culture tersendiri dan kita juga bisa menerimanya? Enggak kan? Ini kan tertabraknya atas logika multikulturalisme. Maka dalam ini adalah pengujian lebih bagaimana atas pemahaman multikulturalisme itu tidak selampangan terus dilebar, dan juga tidak hanya menjadi wacana yang asik karena kacamata dari pemahaman barat. Berangkat dari tadi, atas makna multikulturalisme ini adalah untuk meminta legalitas atas keberbedaan, maka tidak diartikan kita itu tidak menyatukan pada pemahaman dasar. Maka di sini adalah pro dan kontra atas pemikiran multikulturalisme adalah kita bisa membangun apa yang memang butuh atas kita itu harus memang berbeda dengan nilai multinya, tetapi tidak bisa dikatakan satu pada nilai itu. Sama misalnya kalau kita logikakan lebih, bagaimana orang yang di satu komunitas dia mempunyai pemikiran sendiri, kalau begitu iya dong dia menjadi kelompok dan terus berpisah dan punya gambaran-gambaran yang tidak bisa menyatu. Ini kan akhirnya multikulturalisme kita itu akan kembali pada monokultural, menjadi satu karena harus dipaksa. Dalam satu komunitas itu kan harus satu kata, padahal satu komunitas itu banyak pemikiran, sehingga kalau bahasa di teman-teman kan kuluro sinroyun, setiap kepala itu punya pendapat, punya pikiran. Ini adalah nilai gambaran multikulturalisme yang kalau dikembangkan dari segala ini bisa didapatkan hal yang itu positif maupun negatif. Ada hal yang perlu dikritisi lebih, ada hal yang memang kita mengiyakan karena ada legitimasi pada dasar atau dalih yang perlu dengan ukhuwah, nilai-nilai ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan kita, atau kalau bahasa kan ukhuwah watonia, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kita menjadi sesama orang yang asli Indonesia. Maka di sini perlu ada kritisan lebih, pikiran yang di luar belum tentu iya, karena kita punya yang genuine tersendiri, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Diskusi ini bisa lebih karena ini melempar atas narasi yang perlu kita lebih pikirkan. Oke, terima kasih.